Oke, sudah kita mulai ya. Oke, selamat pagi semua. Oke, apa kabar? Sehat semua? Ada yang nggak masuk? Siapa? Tadi Lestari ya? Lestari sama Alvino. Kenapa? Sakit kah? Angelin juga sakit. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Mungkin Yuda silakan pimpin doa ya. Nah, jadi buat kalian saya himbau selalu gunakan masker. COVID itu ada. Mungkin kalau di kalian tidak terlalu berpengaruh karena kalian masih muda ya, masih energik, masih daya tahan tubuhnya itu masih kuat. Tapi ketika kalian pulang ke rumah membawa virus, orang tua kalian yang nggak sanggup biasanya. Gitu. Oke, paham ya? Oke, jadi ini pertemuan kita. Setelah kemarin kita belajar tentang jaringan ya. Masih ingat tentang jaringan yang dipelajarin kemarin? Jaring internet LAN? LAN? MAN? WAN? Ada yang tahu LAN itu kepanjangannya apa? Local Area Network. Jadi tadi udah kita bahas sedikit tentang internet. Nah, yang hari ini akan kita bahas, ini sangat berkaitan dengan internet. Setiap kalian menggunakan internet, kalian akan menemukan hal-hal yang baru. Benar nggak? Sekarang kalian ulangan pakai internet jaringannya. Setiap pagi kalau kalian bangun yang kalian ambil apa? HP kan? Bukan langsung mandi, tapi HP dulu cek WhatsApp dari siapa kan? Biasa kayak seperti itu. Kan tentang kompetensi dasarnya, yaitu kalian wajib mengenal aspek sosial dari penggunaan komputer. Oke? Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu kalian mampu untuk menjelaskan aspek sosial dari penggunaan TIK dengan baik. Kemudian kedua, kalian harus memahami tentang etika dalam penggunaan internet. Yang ketiga, yaitu menganalisa dampak positif dan negatif penggunaan internet. Bisa kasih saya jawaban, kira-kira apa tanggapan kalian terkait gambar ini? Ada yang bisa? Gabriel mungkin? Jadi orang yang berada di posisi jauh bisa saling terhubung ya, maksudnya seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, saya minta silakan kalian observasi. Saya beri waktu kalian kisaran 5-10 menit. Silakan kalian observasi dari pengalaman kalian sehari-hari aja. Internet itu kalian gunakan untuk apa aja? Dari pagi kalian bangun sampai malam kalian tidur. Oke, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5-10 menit ya. Oke, saya mau tanya sama siapa lagi cewek udah nih Ropilanus deh. Opil. Kamu ngapain aja dari pagi sampai malam menggunakan internet? Pertama buka WA, memeriksa pesan yang masuk. Ya. Lalu buka Google, mencari list judul serial anime yang akan ditonton. Ya. Ke YouTube, nonton video beatbox. Oke. Nonton video hiburan. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke. Pulang sampai malam. Oke, jadi yang kalian lakukan setiap hari yaitu lebih banyak adalah orientasinya pada entertain ya, hiburan ya.
Oke, jadi sedikit sekali porsi ataupun yang kalian gunakan dalam belajar. Ya. Bener ya? Ya, karena memang segala sesuatu yang bersifat internet itu tentunya lebih menarik daripada belajar. Maka dari itu belajar daring atau dalam jaringan itu adalah pembelajaran yang tersulit. Kenapa? Karena kita di Indonesia sendiri itu belum siap untuk melaksanakan daring. Tiba-tiba COVID pun datang, jadi semuanya dari segala aspek itu belum siap. Nah, etika pengguna internet yang kedua yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan Undang-Undang ITE. Ini kalian udah pasti sangat familiar ya. Jadi di dalam menggunakan fasilitas internet ataupun TIK, Teknologi Informasi dan Komputer, itu ada aturan hukumnya. Jadi kalian nggak bisa semena-mena kalian mau ngomong apa, itu ada landasan hukumnya. Jadi misalnya seperti tadi si Yuda buat vlog, kemudian dikomentari sama Denta. Nah ternyata si Yuda nggak suka nih sama yang dilakukan si Denta, misalnya seperti itu ya. Nah jika si Yuda merasa ini hal yang tidak benar dan dia sudah membaca tentang Undang-Undang ITE, nah dia bisa melaporkan si Denta ini kepada pihak yang berwajib atas tuduhan misalnya cyberbullying atau perbuatan tidak menyenangkan di dalam internet atau media sosial ya. Nah, hukumannya apa? Hukumannya bisa penjara dan denda. Denda uang ya. Bisa penjara dan denda uang. Nah, itu undang-undang yang mengatur tentang transaksi informasi dan transaksi elektronik. Nah, kira-kira nih di Indonesia sendiri kalian pernah dengar kasus apa ya tentang pelanggaran Undang-Undang ITE? Saya ambil contoh kasus 2017 waktu Pilkada DKI. Tahu DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ya. Waktu itu tentang pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau siapa disingkat Ahok. Nah, itu mengucapkan yang tidak seharusnya diucapkan di dalam media sosial karena ada yang merekam dan itu disebarkan di YouTube. Nah, itu merupakan akhirnya dihukum kalau nggak salah 2 atau 3 tahun penjara karena efek dari ucapannya di media sosial. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh kasus di Indonesia. Kemudian banyak sekali kasus bullying. Banyak orang yang dibully di media sosial, kemudian dilaporkan di polisi. Akhirnya si pelakunya ditangkap. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dampak penggunaan internet. Tadi sudah saya bahas tentang media sosial yang sering kalian pakai setiap hari. Kemudian di sini saya akan minta kalian secara berkelompok, oke. Ini kelihatan ya. Ini kira-kira gambar yang pertama. Ini tentang apa ya? Online education. Jadi dipergunakan untuk belajar. Yang kedua yaitu adalah cyberbullying. Jadi ini adalah dampak negatif. Nah, saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok isinya ada yang 4, ada yang 5 karena 13 ya. Jadi silakan kalian analisalah dampak positif dan negatif dari aspek sosial penggunaan informatika dan komputer dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat. Nah, saya minta masing-masing kelompok menyebutkan dan menjelaskan minimal 4 dampak positif dan 4 dampak negatif. Paham ya? Oke, jadi tugasnya adalah silahkan kalian nanti berkelompok, kemudian kalian buat analisa 4 dampak positif dan 4 dampak negatif.
keperluannya berdasarkan siapa yang mengawasinya, dengan siapa dia melakukan internet ini, apakah sendiri, itu ya. Kira-kira nih pertanyaan dari saya menyambung tadi. Kira-kira solusi terkait hal seperti itu terkait usia, kira-kira apa yang bisa diberikan oleh kelompok 3? Kalau menurut solusinya agar tidak terjadi seperti itu, menurut kami sih kelompok 3 dari masalah ini tadi, supaya masing-masing orang tua lebih sigap lagi dalam mengawasi anaknya dalam berselancar dalam internet tersebut. Karena internet ini tadi seperti yang Pak Guru katakan, yang memfilternya adalah kita sendiri. Apakah kita lakukan untuk jahat atau untuk baik, itu aja sih Pak Guru. Oke, bagus. Ada lagi dari kelompok 2? Cukup ya pertanyaan dari silakan kelompok 1 ditanggapi dari kelompok 3. Silakan. Untuk penggalangan dana, bisa nggak kasih contoh media yang disampaikan untuk penggalangan dana? Misalkan saat sekarang informasi sudah dapat cepat kita temukan, sudah dapat cepat kita temui, seperti melalui media sosial, Facebook, Instagram, atau sebagainya kan. Kita dapat membuat gimana partisipasi kita terhadap suatu bencana tersebut. Oke, dari kelompok 3 sudah? Jelas ya? Oke, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Baik. Diskusi yang lumayan cukup baik ya. Jadi nanti dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini yang nanti saya harapkan nanti bisa lebih aktif lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Oke. Jadi jalan lancar, baik. Nah, saya minta satu orang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari hari ini. Kira-kira apa-apa aja ya yang udah kita pelajari hari ini. Nah, boleh silakan Opil dari awal ya. Simpulan dari pembelajaran dari awal hingga selesai. Jadi kesimpulan kita mengetahui dampak positif dan negatif internet. Lalu yang kedua, Oke, dampak positif dan negatif internet. Coba yang kelompok ini 2, Denta coba. Apa aja kesimpulan tadi sudah dampak positif dan negatif dari internet. Lalu? Oke, bagus. 2. Satu lagi kelompok yang ini, kelompok 1. Apa aja tadi dampak ini udah, kemudian etikanya. Lalu apa lagi? Ya? Ya, hukum terkait pelanggaran ataupun yang menjerat di dalam internet. Oke. Silakan kalian akses di Google Form. Silakan kalian klik ini. Bukan klik ya, kalian tuliskan linknya. Silakan kalian kerjakan tes formatif yang ada di dalam soal tersebut. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, baik. Karena waktu juga sudah habis, jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah partisipasi dalam kegiatan ini.
Saya rasa cukup pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang semua.